Xiaomi meluncurkan 3 ponsel anyar terbarunya di Tiongkok pada Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021, yakni Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus. Meski secara desain sangat identik, tetapi spesifikasi Redmi Note 11 sekeluarga sebenarnya berbeda. Yang paling mencolok adalah soal baterai dan kamera. Dengan tingginya antusiasme terhadap handphone ini, kami tidak terkejut apabila ada beberapa di antara kalian yang sejak awal telah mengincarnya, namun sampai kini masih belum berhasil untuk mendapatkannya. Sembari menunggu jadwal rilis yang akan datang ke Indonesia, tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu kalian untuk menyimak alasan mengapa kalian harus membeli smartphone ini. Berikut ini adalah alasan kalian harus membeli smartphone Redmi Note 11 Pro, berdasarkan penjelasan lengkapnya. Alasan yang pertama, desain yang elegan. Tidak akan ada yang menyangkal bahwa bentuk Redmi Note 11 Pro memang besar. Pengguna bertangan mungil bisa jadi agak kesulitan menggenggamnya dengan satu tangan. Hal itu adalah konsekuensi dari bentang layar smartphone ini yang terbilang lebar 6,67 inci. Meski demikian, jika ditengok dari dimensi, ponsel ini sebenarnya tidak besar-besar amat. Ukuran 163x75x8,9 mm, dengan bobot 207 gramnya tergolong wajar, bahkan impresi berat tidak akan kalian jumpai. Malah, kalian mungkin akan heran, karena dengan ketebalan yang minim ini, HP ini mampu menggendong baterai 5160 mAh, yang menurut kami pribadi sangat besar. Akan tetapi, mungkin dilihat dari desainnya, HP Redmi Note 11 Pro ini hampir mirip dengan Redmi Note 10 Pro versi China. Tetapi, dari segi keindahan, kami pribadi lebih suka warna dari Redmi Note 11 Pro. Lekukan desainnya mirip seperti smartphone mahal, seperti iPhone 12, dan Oppo Reno 6 5G. Redmi Note 11 Pro ini juga memiliki lapisan layar Corning Gorilla Glass 5. Walau terbilang mengalami penurunan dari segi pelindung layarnya, tetapi hal ini tidak masalah bagi kami untuk merekomendasikan alasan mengapa harus beli Redmi Note 11 Pro. Alasan yang kedua, layarnya sudah AMOLED plus 120 Hz. Nah, mengenai tampilan visualnya, Xiaomi Redmi Note 11 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED untuk memaksimalkan penampilan visual secara lebih jernih dibandingkan panel lain. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri, rupanya perangkat premium buatan Xiaomi ini mengusung layar seluas 6,67 inci, dengan ketajaman resolusi Full HD plus 1080x2400 piksel, yang mana akan memicu kejernihan dan ketajaman gambar secara proporsional. Apalagi, layar pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR10 dengan refresh rate 120 Hz, untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif. Ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Alasan yang ketiga, kameranya bisa diandalkan. Redmi Note 11 Pro dibekali konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Di bagian belakang ada 3 lensa kamera, terdiri atas lensa utama 108 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, serta lensa makro 2 megapiksel. Ketiga lensa kamera ini ditemani satu lampu LED flash. Lanjut ke sisi depan, ada lensa kamera selfie 16 megapiksel. Xiaomi tidak menjelaskan sensor merek apa yang dipakai tiap kameranya. Yang jelas, kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Bisa juga 1080 piksel pada 30, 60, dan 120 fps. Sementara itu, video yang direkam dari kamera depan ini hanya mentok di resolusi 1080 piksel pada 30 fps saja. Namun, smartphone bisa merekam video slow motion 720 piksel hingga 960 fps. Lalu, bagaimana dengan hasil foto yang dihasilkan dari lensa-lensa ini?
Menurut kami, lensa utama Redmi Note 11 Pro dapat menghasilkan gambar yang baik pada siang hari. Detailnya cukup dan warnanya akurat, intinya bisa diandalkan saat kondisi pencahayaan sedang bagus. Alasan yang keempat, baterai dan fast charging bisa diandalkan. Dengan terdapat ukuran baterai 5160 mAh, mampu menggunakan Redmi Note 11 Pro lebih lama lagi. Untuk pengisian baterai ini sudah didukung dengan pengisian daya fast charging 67 Watt. Sehingga mampu mengisi baterai ini dengan cepat dan bisa kalian gunakan lagi. Menurut informasi GSM Arena, HP ini mampu mengisi daya hingga penuh hanya memerlukan waktu 42 menit. Dengan terdapat fitur ini, mampu menarik Mi Fans di Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya, chipsetnya sendiri juga diyakini dapat menghemat konsumsi daya pada HP ini. Alasan yang kelima, punya chipset bertenaga. Melanjutkan dari seri sebelumnya, kini perangkat Redmi Note 11 Pro ditenagai chipset 5G dari MediaTek. Perangkat bergengsi ini, mengandalkan sokongan SoC berupa Dimensity 920, yang berjalan pada manufaktur 6 nanometer, sehingga punya efisiensi daya yang cukup bagus. Chipset yang sudah dibekali dengan modem 5G ini, membuat Redmi Note 11 Pro 5G sungguh layak diminati, terlebih, mengingat kalau jaringan 5G bisa didapatkan pada 2 slot kartu SIM sekaligus. Beberapa sumber seperti Qmufel menyebutkan, kalau chipset ini meraih angka tinggi pada benchmark Antutu versi 9. Pada sumber Qmufel, disebutkan kalau chipset meraih skor 500 ribuan. Untuk bermain game, Redmi Note 11 5G ini masih kuat memainkan game PUBG Mobile, Genshin Impact, MOBA analog, ataupun game sejenisnya. Perlu kalian ketahui, smartphone ini bisa menjalankan game berat dengan rata kanan. Alasan yang terakhir, konektivitas sangat lengkap. Redmi Note 11 Pro ini juga mempunyai fitur unggulan lainnya seperti sudah didukung infrared blaster, Bluetooth 5.2, NFC, audio jack 3,5 mm, dan dual stereo speaker. Memungkinkan kalian untuk menggunakan fitur terbaru ini secara mudah dan nyaman. NFC sendiri dapat kalian gunakan secara gratis dan dapat membagikan beberapa file, gambar, video bahkan melakukan pembayaran secara langsung. Hal ini sangat berguna bagi kalian untuk melakukan pembayaran non-tunai. Redmi Note 11 Pro sendiri juga mempunyai stereo speaker yang cukup bagus buat bermain game. Konektivitas ponsel ini juga mencakup Bluetooth 5.2, yang tergolong salah satu versi terbaru, sehingga kalian bisa turut rasakan latensi rendah dan range lebih luas, saat menggunakan earphone atau speaker Bluetooth. HP Redmi Note 11 Pro ini memiliki dua stereo speakers, yang terdapat pada bagian bawah dan atas. Audio ini, dibuat oleh perusahaan dari Amerika, JBL. Sehingga dengan audio JBL, maka kalian sangat nyaman dan enak saat menggunakan HP ini. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini, masih tersedia. Sehingga, Mi Fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3,5 mm ini. Nah, cukup jelaskan, mengenai pembahasan kenapa kalian harus membeli smartphone Redmi Note 11 Pro ini. Di harganya yang 3 jutaan ini, rupanya tetap mampu membuat pesaingnya auto panik dan ketar-ketir. Hal ini dikarenakan, banyaknya suguhan alasan yang membuat smartphone ini mewah, seperti koneksi 5G, chipset yang lumayan gahar, layar sudah AMOLED, juga kehadiran refresh rate 120 Hz. Nah, jika kalian bertanya, apakah smartphone ini bakal masuk ke Indonesia? Kami bisa memastikan bahwasannya smartphone ini akan masuk ke pasar global, termasuk Indonesia. Tetapi, kapan rilisnya? Tim kami akan selalu mencari tahu tentang smartphone ini, khususnya di pasar Indonesia. Nah, itu dia tadi alasan mengapa kalian harus membeli Redmi Note 11 Pro ini. Semoga alasan yang saya sebutkan tadi, bisa bermanfaat dan menjadikan referensi buat kalian, yang pengen membeli smartphone ini nanti.